Nama saya Risman Amnu dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Saya akan menjawab soal UTS dari Pendidikan Pancasila. Yang pertama, dasar landas filosofi pendidikan Pancasila, yaitu landasan filosofis pendidikan Pancasila adalah nilai-nilai yang universal dan mencerminkan keadilan sosial, persatuan, keadilan dan demokrasi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuatkan kesadaran individu terhadap nilai-nilai ini dan mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu nomor 2. Dasar-dasar sosiologis pendidikan Pancasila adalah landasan sosiologis pendidikan Pancasila adalah masyarakat Indonesia yang beragam. Pendidikan Pancasila harus mencerminkan keberadaan budaya, suku, agama, dan pengenalan politik yang ada di Indonesia. Hal ini penting agar pendidikan Pancasila dapat membangun kesadaran pluralisme, toleransi, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Nomor 3. Dasar yuridis pendidikan Pancasila. Landasan yuridis pendidikan Pancasila adalah Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam konteks yang lebih manusiawi, landasan yuridis diperlukan dikritis secara terbuka untuk memastikan bahwa implementasi pendidikan Pancasila tidak digunakan sebagai alat politik atau kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Keterlibatan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan kurikulum pendidikan Pancasila juga kita diperkuatkan. Nomor 4. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, termasuk pemahaman kritis dan kreatif. Selain itu, tujuan pendidikan ini juga harus melibatkan pengembangan keterampilan sosial, kritis, dan etis yang diperlukan untuk berprestasi dalam kehidupan politik dan sosial demokratis. Nomor 5. Capaian pendidikan Pancasila. Capaian pendidikan Pancasila dapat dilihat dari keberhasilan dalam membangun kesadaran kritis dan politis aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Namun capaian ini juga harus mencakupi pengembangan sikap inklusif, menghargai perbedaan dan mengatasi ketimbangan, menghargai perbedaan dan kesadaran kritis dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Namun capaian ini juga harus mencakupi pengembangan sikap inklusif, menghargai perbedaan dan mengatasi ketimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila harus mendorong refleksi diri dan tidak kontrak untuk mencapai keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Nomor 6. Sejarah singkat Pancasila. Sejak awal kemunculan pada era pra dan kemerdekaan, Pancasila telah mengalami perubahan, interpretasi dan penggunaan yang berbeda selama masa Orde Lama dan Orde Baru. Renovasi dalam konteks sejarah Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk memperkuatkan kekuasaan pemerintah. Namun seiring dengan perubahan zaman, interpretasi dengan penggunaan Pancasila juga telah berubah untuk mencerminkan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang lebih eksklusif. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang menjawab soal UTS Pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.